Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 5 SD Islam Al-Madinah Semarang. Nah, kemarin kita sudah belajar tarikh, kita juga sudah ulangan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran untuk Al-Quran hadisnya. Yang baru adalah tentang surat Al-Alaq. Sudah pernah dengar surat asing lagi dengan surah Al-Alaq. Tahukah kalian, surat Al-Alaq itu adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di 1 sampai 5 yang pertama kali diturunkan. Yang mana wahyu pertama kali itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dimulai dengan kata perintah Iqra, yang artinya adalah bacalah. Nah, membaca di sini yang dimaksud yaitu tidak hanya membaca sebatas mushaf atau teks, akan tetapi juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya apa? Supaya kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita baca bersama-sama bunyi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Yo, semuanya dibuka bukunya, diperhatikan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasriyah. Nasriyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Demikian tadi adalah bunyi dari surah Al-Alaq. Nah, kalian harus bisa membaca surah Al-Alaq.
dan juga harus menghafal. Walaupun banyak, ada 19 ayat tapi ayatnya pendek-pendek dan juga mudah dihafal. Per kalimatnya mudah dihafal. Nah, berikut penjelasan tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, atau dengan kata lain yang turun di Mekah. Yang suratnya pendek-pendek itu adalah surat Makkiyah. Surat Al-Alaq ini dalam Al-Quran berada pada urutan ke-96. Surat ini terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq dapat diartikan segumpal darah. Jadi surat Al-Alaq ini menjelaskan tentang kejadian manusia, yaitu dari segumpal darah. Quran surat Al-Alaq turun tepatnya di Gua Hira. Kalian tahu Gua Hira itu di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat, menyendiri, menemukan jawaban atas segala perbuatan-perbuatan orang kafir Quraisy yang merusak. Nah, Nabi Muhammad merasa harus ada perubahan. Maka Nabi Muhammad menyendiri, berkholwat, meminta petunjuk kepada Allah, dan kemudian turunlah wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu sebagai wahyu pertama yang turun sekaligus menjadi tanda bahwa beliau diangkat menjadi Rasul, menjadi Rasulullah atau utusan Allah, diangkat menjadi Nabi. Itu adalah wahyu pertama yang turun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini pada usia 40 tahun. Beliau didatangi malaikat Jibril, disuruh Iqra, bacalah. Beliau malah menggigil ketakutan, sehingga beliau pulang berbicara kepada istrinya Siti Khadijah, kemudian dilaporkan kepada saudaranya Siti Khadijah dan dijelaskan bahwa itu adalah tanda-tanda kenabian, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang terpilih, bahwa dia sudah menjadi Rasulullah, utusan Allah, sudah menjadi Nabiullah, nabinya Allah. Nah, melafalkan surah Al-Alaq ini harus baik dan benar, harus sesuai dengan makhorijul huruf dan juga tajwid yang benar. Nah, tadi kita sudah membaca bersama-sama. Mari kita senantiasa melafalkan serta menghafalkan surat Al-Alaq. Tidak hanya surat Al-Alaq, kita harus membiasakan diri untuk senantiasa membaca Al-Quran, surat-surat yang lain juga dibaca, dan kalau bisa juga dihafalkan. Nah, terkhusus untuk pelajaran surah Al-Alaq, tentunya kalian harus bisa menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19, bagaimana yang sudah kita baca di awal tadi, ya. Paham semuanya sampai di sini? Semoga kita lanjutkan lagi pertemuannya minggu depan. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.